saya kan sebenarnya minder ya. Saya ini orangnya kecil kayak gitu. Kecil begitu, suaranya juga kemana-mana. Kalau ini suaranya anak kecil apa orang gede sih gitu kan. Itu sebenarnya banyak hal yang bikin saya minder, tapi karena banyak support dari lingkungan, kemudian termasuk Pak Nawawi itu sangat support. Mulai saya masuk IPPNU sampai hari ini pun selalu support tentang kegiatan saya di NU. Gitu. Jadi kenapa bisa jadi ketua gitu ya? Karena dari proses perjalanan panjang itu selama saya berproses dibarengi dengan support dari orang-orang baik di sekitar saya. Cuman pesannya Pak Nawawi itu seperti ini, diikuti, apapun di sana diikuti. Pokoknya kuncinya itu kalau ikut organisasi amati. Jadi sampean misalkan diikutkan kegiatan apapun selalu bilang siap. Itu selalu pesannya Pak Nawawi yang sampai sekarang saya ingat. Dikasih kesempatan apapun selalu bilang siap. Kalau nggak tahu di sana ikut dulu, diamati dulu. Setelah diamati baru. Kalau kamu ada kesempatan untuk praktek, untuk kesempatan untuk tampil di depan umum, ya maju. Dari mana bekalnya? Dari apa yang sudah kamu amati. Itu pesan yang paling saya ingat dari Pak Nawawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, welcome dan selamat datang di As-Solha Podcast. As-Solha Podcast, kreatif dan inspiratif. Bersama saya, Mei Silva Yunintias, sebagai host kali ini. Nah, pagi ini podcast kita bertema asyiknya berorganisasi yang akan dinarasumberi oleh Bu Dina Madania selaku mantan Ketua IPPNU Pasuruan. Gimana kabarnya Bu pagi ini? Alhamdulillah baik, sehat, bahagia. Nah, mau tanya nih Bu, organisasi IPPNU itu organisasi yang bagaimana sih Bu? Jadi organisasi IPPNU itu, saya jawab dulu dari kepanjangannya ya. Jadi IPPNU itu adalah kepanjangannya Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Jadi dilihat dari namanya saja sudah ketahuan kalau IPPNU itu adalah organisasi yang di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Jadi di Nahdlatul Ulama itu ada banyak sekali organisasi. Dan IPPNU ini adalah salah satu organisasi yang berbasis usia. Usianya itu kalau setiap periode itu beda ya. Kalau di zaman saya dulu itu usia IPPNU itu 13 sampai 30 tahun. Kalau jadi pengurus itu usianya maksimal 27 gitu ya. Kemudian IPPNU ini khusus untuk pelajar. Nah, pelajar putri. Jadi kan pelajar itu ada yang putra ada putri ya. Kalau di Nahdlatul Ulama itu dipisahkan. Kalau yang laki-laki itu namanya Ibnu, kalau yang perempuan itu namanya IPPNU. Kemudian karena usianya itu 13 sampai 30 tahun gitu kan. Berarti di sana juga nggak hanya pelajar yang ada di SMP atau SMA, enggak, tapi juga di mahasiswa. Karena pelajar yang dimaksud itu bukan hanya pelajar yang sekolah, tapi mereka yang masih dalam masa belajar. Nah, mahasiswa itu kan masih dalam tahap belajar juga kan, karena belajar itu kan sepanjang hayat sebenarnya. Tapi dibatasi usia juga, usia 13 sampai 30 tahun itu. Awal masuk organisasi IPPNU itu gimana sih Bu? Sejak kapan gitu lah? Awalnya masuk IPPNU itu, sebelum saya ikut IPPNU itu saya ikut OSIM MA As-Solha. Jadi waktu itu saya jadi pengurus OSIM tahun 2014. Waktu itu namanya OSIM ya, kan ada namanya LDKS. Jadi LDKS saya teman-teman kemarin itu tahun 2014 di PCNU. Lokasinya kebetulan di PCNU, Pak Nawawi sendiri yang milih ya. Pak Nawawi milihnya di PCNU. Nah, di salah satu materinya itu ada salah satu pemateri yang bilang seperti ini, oh MA As-Solha itu khusus putri ya, potensial ini sebenarnya kalau mau dibentuk IPPNU. Nah, dari situlah Pak Nawawi itu menindaklanjuti, kayaknya bagus juga. Akhirnya ditindaklanjuti dengan saya sama teman-teman seangkatan saya LDKS itu dikasih tugas, siapa yang tertarik ikut IPPNU silahkan bikin tulisan tentang Aswaja dan KNU-an, kirim ke saya, nanti yang serius saya minta untuk lanjut di IPPNU. Nah, akhirnya waktu itu saya sama teman-teman saya, ada beberapa ya, nggak semuanya,
itu menindaklanjuti itu. Saya waktu itu bikin tulisan tentang aswaja KNU-an. Sebenarnya juga nggak paham-paham banget ya tentang aswaja dan KNU-an. Waktu itu saya browsing, bikin tulisan. Kebetulan kan sudah ada bekal ilmu jurnalistik kan di sekolah, jadi lebih mudah waktu itu nulisnya. Akhirnya dikirim. Kemudian beneran sama Pak Nawawi itu ditindaklanjuti, dihubungkan sama LP Ma'arif waktu itu. Jadi LP Ma'arif yang menghubungkan ke PCI PPNU. Kemudian selang 1 minggu kalau nggak salah, saya langsung didatengin sama Ketua PCI PPNU Kabupaten Pasuruan waktu itu. Waktu itu masih Rekanita Amidatus Solihah. Nah, jadi langsung waktu itu ke sini menemui saya dan teman-teman bilang bahwasanya, ayo kalau mau dibentuk IPPNU kami siap, kayak gitu. Jadi waktu itu adalah cerita pertama kali saya tahu tentang IPPNU. Kalau pertama kali saya ikut kegiatan IPPNU itu ketika waktu itu ya, setelah didatangin itu dibilang gini, kalau bentuk sekarang nggak bisa deh gitu, karena kami dari kabupaten masih ini mau ada konferensi cabang. Jadi konferensi cabang itu kalau di OSIM itu pemilihan ketua. Nah, ada forum pemilihan ketua namanya konferensi cabang. Ayo sampean ikut dulu, nanti acaranya di Porosari sampean datang. Nah, saya sama teman saya waktu itu cuma 2 orang. Saya sama teman saya Sumaiyah itu datang ke acara konfercap IPPNU itu. Nah, di sana kebetulan setelah pemilihan ketua selesai dibentuklah namanya tim formatur. Jadi tim formatur itu adalah tim yang ditugaskan untuk membentuk formasi kepengurusan gitu. Jadi waktu itu saya kebetulan jadi tim formatur, akhirnya masuk jadi kepengurusan PCI PPNU Kabupaten Pasuruan gitu. Kan Ibu di IPPN itu udah lama kan Bu ya? Sampai bisa menjabat tadi ketua IPPN itu gimana sih Bu? Panjang ya ceritanya. Jadi saya ikut IPPNU kan tahun 2015. Tahun 2015 itu periode pertama saya ikut IPPNU. Saya jadi ketua itu tahun 2019. Jadi sebelum saya jadi ketua itu saya mengikuti 2 periode di IPPNU. Nah, mungkin ada beberapa hal ya yang membentuk diri saya sehingga sampai saya siap menjadi ketua. Di periode pertama itu saya diamanai sebagai koordinator departemen departemen apa lembaga ya? Diamanai sebagai koordinator lembaga penelitian dan pengembangan. Waktu itu alasannya tiba-tiba jadi koordinator gitu ya, padahal masih SMA, masih kelas 2 waktu itu saya alia masih kelas 2. Sebenarnya kaget juga kok tiba-tiba dijadikan koordinator. Ternyata karena beliau-beliau itu tahu kalau saya punya keterampilan menulis. Nah, tahu itu karena saya waktu itu ketika konfercap saya bawa majalah, dititipin sama Pak Nawi, ini diserahkan nanti ya ke mbak-mbaknya gitu. Jadi dari situ senior-senior itu tahu kalau di Aswalha itu ada ekskul jurnalistik dan saya anggota jurnalistik ya. Jadi potensial untuk dikembangkan potensinya. Akhirnya itu tadi jadi koordinator penelitian dan pengembangan. Akhirnya di situ banyak belajar tentang kepenulisan juga, tentang keorganisasian gitu ya. Nah, terus di periode kedua diamanahi jadi sekretaris. Nah, di situ yang paling banyak pengalamannya, cobaannya juga ya, banyak juga. Banyak hal yang bisa saya coba di situ. Nah, itu tadi. Yang paling banyak membentuk saya di situ. Juga mungkin kalau orang dipilih ketua itu kan karena kenal juga ya. Jadi teman-teman atau rekanita IPPN itu kenal karena saya itu selama jadi sekretaris itu keliling Kabupaten Pasuruan memang. Entah itu mulai dari kegiatan pelantikan, kegiatan organisasi yang lain, rutinan, kemudian pengkaderan, kayak ada Makesta, Lakmut, kayak begitu kan. Kemudian kalau ke sekolah-sekolah itu ada memang IPPNU Gustus School, kayak gitu, ngisi LDKS di sekolah, kemudian ada pelantikan dan lain sebagainya. Mungkin dari itu kenal juga kan, akhirnya itu tadi ketika forum konfercap terpilih. Tapi tidak hanya itu yang membawa saya bisa sampai, karena orang jadi ketua itu kan harus berani ya, harus berani juga, harus ada bekalnya juga. Saya merasa 2 periode sebelumnya itu saya sudah banyak bekal, kemudian ada banyak support juga dari keluarga, dari senior-senior, dari rekanita seperjuangan, itu banyak support. Jadi itu yang bikin saya mantap, oh iya saya mau menjadi ketua waktu itu. Sebenarnya ya kalau dibilang kayak saya kan sebenarnya minder ya, saya ini orangnya kecil kayak gitu. Kecil begitu, suaranya juga
kemana-mana kalau ini suaranya anak kecil apa orang gede sih gitu kan. Itu sebenarnya banyak hal yang bikin saya minder, tapi karena banyak support dari lingkungan, kemudian termasuk Pak Nawawi itu sangat support. Mulai saya masuk IPPNU sampai hari ini pun selalu support tentang kegiatan saya di NU. Gitu. Jadi kenapa bisa jadi ketua gitu ya? Karena dari proses perjalanan panjang itu selama saya berproses dibarengi dengan support dari orang-orang baik di sekitar saya. Gitu. Terus sebagai peserta anggota gitu lah Bu ya. Anggota dan sampai menjabat jadi ketua itu pengalaman apa saja sih Bu yang Ibu dapat dari organisasi IPPNU itu? Banyak ya, pasti banyak banget sampai nggak bisa disebutkan satu persatu. Ya. Kalau yang paling berkesan itu adalah ini yang benar-benar saya merasakan, saya memang ada barokahnya gitu di IPPNU gitu ya. Jadi saya sebenarnya itu pengen dari dulu, dari kecil itu pengen banget yang namanya mondok, pengen banget yang namanya jadi santri. Tapi memang dari orang tua saya belum siap untuk memondokkan saya. Dulu janjinya setelah aliyah aja ya dipondokkan gitu. Nah kemudian pas aliyah ini saya ketemu IPPNU. Nah saya di IPPNU itu merasa saya jadi santri. Jadi saya itu bisa langsung belajar dari Bu Nyai, dari Pak Yai, dari Ustadz, dari Gus, dari Neng yang ada di NU itu. Itu yang pengalaman yang paling berkesan itu ya. Jadi saya meskipun nggak mondok, tapi saya merasa bisa jadi santri di IPPNU itu. Saya merasa bisa jadi santri. Itu yang pertama. Yang kedua, prinsip saya kalau di organisasi itu ya, jangan tanya kamu mau dapat apa. Karena ketika kamu aktif, kamu akan dapat banyak hal yang sebenarnya itu sudah kamu butuhkan. Misalkan, kalau dulu saya itu orangnya pemalu, pendiam. Ya. Pemalu, pendiam. Kalau di MI dulu, saya itu misalkan di kelas begitu ya, tahu jawabannya, tapi saya nggak berani maju. Nah, jadi di organisasi itu pelan-pelan ya, tapi nggak bisa langsung set, nggak bisa. Jadi di organisasi itu kita belajar pelan-pelan. Karena pelan-pelan itulah, nah orang harus sabar. Biasanya orang kalau masuk organisasi gitu ya, nggak sabar, pengennya langsung instan, saya harus dapat ini, ya nggak bisa. Ya jadi berproses itu step by step, pelan-pelan, nggak bisa langsung, nggak bisa. Jadi tadi pelan-pelan saya mulai berani, saya mulai mengesampingkan minder, ego, ya itu di organisasi, belajar itu ya, belajar berani, belajar kerja sama tim, terus belajar manajemen. Yang paling banyak saya pelajarin di organisasi itu tentang manajemen. Dan itu kan yang sangat diperlukan saat ini adalah kemampuan memanage apapun, tidak hanya administrasi, tapi bagaimana kita memanajemen event gitu kan, kemudian memanajemen administrasi, kemudian bagaimana kita memanajemen, kita kan misalkan sebagai ketua ya, kita kan harus bisa ngatur bagaimana anggota ini bisa tahu apa visi misi kita, bisa tahu apa keinginan kita untuk menjalankan organisasi. Nah itu kan butuh keterampilan juga, keterampilan kepemimpinan itu yang paling dirasakan. Kalau pengalaman yang lain banyak yang mungkin saya suka juga, dan ini salah satu alasan saya ikut organisasi. Jadi kan sebenarnya saya dari keluarga yang strict gitu ya, jadi ke sini gak boleh, ke situ gak boleh gitu kan. Jadi kayak orang yang gini, gak oleh ini, gak oleh runo gitu ya, jadi gak boleh kemana-mana. Jadi kalau waktu SMP dan MI itu saya nggak pernah tahu rumah teman saya, tapi mereka tahu rumah saya. Kenapa? Karena saya nggak boleh belajar pun, gak usah kamu ke rumah teman, nggak usah, biar teman kamu yang kesini. Nah saya kan merasa ya normal ya, kita kan pengen tahu dunia luar gitu kan. Akhirnya satu-satunya jalan saya bisa keluar itu dari organisasi. Itu juga saya terinspirasi dari kakak saya. Jadi kakak saya itu bisa kemana-mana karena organisasi itu tadi. Saya juga, oh bisa saya tiru ya kayak gitu. Saya bisa kemana-mana juga karena organisasi. Jadi kan izinnya lebih mudah kalau Bu, aku ikut ini ya, ditugaskan dari sekolah, ditugaskan dari PPNU. Jadi izinnya lebih mudah dan saya memang bisa kemana-mana. Itu alasannya agak nakal ya. Tapi menurut saya meskipun nakal itu kan masih positif ya, karena kita keluar itu nggak hanya buat main-main aja, tapi ada ilmu, ada pengalaman, ada teman baru yang bisa kita dapatkan. Begitu. Jadi penasaran Bu. Ya ayo join di IPPNU, kan sampean masih usianya IPPNU ya. Gitu. Ayo gabung.
Karena IPPN itu nggak hanya ada di sekolah, tapi sampai di desa ada, tingkat kecamatan Gimana ada. cara masuknya gitu? Cara masuknya itu coba aja nanti, sampean kan sekarang sudah eranya media sosial ya. Coba aja cari Instagramnya PCI PPNU gitu, nanti tanya-tanya di situ enggak apa-apa. Nah nanti sampean akan diarahkan, sampean mau ikut di sekolah apa di desa. Kalau di desa nanti akan dihubungkan dengan teman-teman yang ada di pimpinan ranting tersebut. Sampean desa mana? Mulyorejo, itu Kecamatan Kraton. Nanti pasti akan dihubungkan dengan teman-teman IPPNU ranting Mulyorejo gitu. Jadi hubungin aja dulu teman-teman di PCI PPNU. Buka aja Instagramnya, YouTube-nya, silakan dicari tahu kalau mau cari tahu. Terus tujuan utama organisasi IPPNU itu apa sih Bu? Tujuannya, kalau tujuannya secara detail ya itu ada di PDPRT-nya IPPNU. Tapi secara umum sama seperti organisasi-organisasi lainnya, yang pasti IPPNU itu menjadi wadah berhimpun, wadah berkumpulnya pelajar putri Nahdlatul Ulama untuk mengembangkan bakatnya, juga untuk menuntun para pelajar putri ini untuk menjadi mabadi khair ummah, menjadi umat yang terbaik ya, gitu kan. Apalagi sekarang menurut saya remaja sekarang ya butuh sekali tempat atau wadah untuk mereka berkumpul. Kadang ya seperti saya tadi, saya itu pengen keluar, pengen tahu dunia luar gitu kan, tapi gak boleh ya. IPPN itu bisa jadi jalan tapi jadi jalan yang positif kayak gitu. Jadi IPPNU tujuannya itu tadi, membentuk para pelajar putri yang berakhlakul karimah, yang menjadi umat sebaik-baiknya gitu. Kemudian jadi wadah kaderisasi, karena di IPPNU ini adalah juga sebagai wadah untuk mempersiapkan ke jenjang selanjutnya. Jadi IPPNU ini kan yang paling bawah ya, kalau di NU, IPNU dan IPPNU ini paling bawah. Nanti setelah di IPPNU diharapkan bisa lanjut ke Fatayat. Kalau yang perempuan di Fatayat, kalau yang laki-laki bisa lanjut di Ansornya. Nah, seperti saya ini, saya habis IPPNU kemudian lanjut di Fatayat NU. Itu sesuai usia itu? Sesuai usia. Jadi kalau di Fatayat NU itu usianya di atas ini sudah menikah atau di atas 25 tahun gitu. Jadi memang disiapkan untuk berjenjang gitu kan. Kenapa harus berjenjang? Karena kalau misalkan Fatayatnya itu tidak dari IPPNU, maka ini sanatnya juga tidak bersambung juga. Maksudnya pengetahuan tentang ke-NU-nya kan juga masih mulai dari nol lagi begitu. Jadi tapi kalau dari IPPN kan enak, langsung nyambung. Kalau nanti dari Fatayat juga langsung nyambung ke muslimat begitu seterusnya. Harapannya seperti itu juga. Jadi memang mempersiapkan kader-kader yang di bawah ini yang masih usia ini, bagaimana besok masa depan dia siap menjadi pemimpin begitu. Tapi pemimpin yang amanah, yang adil dan sebagainya. Kalau masuk organisasi IPPNU itu harus dari latar belakang agama gitu, agamis gitu tak? Yang pasti Islam ya. Kalau Islam ya, apakah harus agamis? Tidak. Karena memang tujuannya itu memang ya untuk memperbaiki kualitas pelajar putri ya. Yang diperbaiki kualitas apakah yang sudah bagus-bagus aja? Tidak. Semua kalangan kita terima. Jadi ada beberapa anggota IPPNU itu yang dulunya mungkin nakal ya, terkesan nakal di masyarakat, tapi setelah masuk IPPNU alhamdulillah ada perubahan. Setidaknya dia membawa perubahan positif bagi dirinya sendiri. Itu juga sudah jadi nilai plus buat orang tuanya. Jadi orang tuanya alhamdulillah setelah anakku ikut IPPNU ada perubahannya gitu. Jadi kayak sekolah gitu loh. Apakah sekolah hanya menerima anak-anak yang pinter? Tidak, karena pendidikan itu tidak hanya menerima orang yang pintar, tapi siapa yang mau belajar, gitu ya, siapa yang mau berubah, kayak gitu. Juga misalkan ada yang dipaksa ikut IPPNU sama orang tuanya juga ada, tapi lambat laun karena dia mungkin karena ini ya nurut sama orang tuanya, akhirnya dia juga merasakan keberkahannya, kebermanfaatannya di IPPNU, gitu. Saya dulu pun sama, sebenarnya di IPPNU itu nggak tahu mau ngapain, gitu ya. Cuman pesannya Pak Nawi itu seperti ini, diikuti, apapun di sana diikuti. Pokoknya kuncinya itu kalau ikut organisasi, amati. Jadi sampean misalkan diikutkan kegiatan apapun, selalu bilang siap. Itu selalu pesannya Pak Nawi yang sampai sekarang saya ingat. Dikasih kesempatan apapun, selalu bilang siap.
Kalau nggak tahu di sana, ikut dulu, diamati dulu. Setelah diamati baru, kalau kamu ada kesempatan untuk praktek, untuk kesempatan untuk tampil di depan umum, ya maju. Dari mana bekalnya? Dari apa yang sudah kamu amati. Itu pesan yang paling saya ingat dari Pak Nawawi. Gitu. Sampai sekarang saya ingat. Jadi di momen apapun ketika saya dapat kesempatan, saya selalu ambil. Karena ketika kita berani mengambil kesempatan itu, akan ada kesempatan-kesempatan baik lain yang akan muncul. Begitu. Sebagai orang yang berpengalaman, kayak ibu kan ketua IPPNU, mantan ketua IPPNU. Langkah apa sih yang diambil Bu Guru untuk mencapai tujuan kepemimpinan organisasi? Langkah yang perlu dicapai untuk mencapai tujuan organisasi. Yang pertama itu pasti kita harus tahu dulu ya, tujuan organisasinya apa, gitu ya. Kemudian setelah tahu tujuan organisasinya apa, kita harus tahu siapa yang akan kita hadapi. Kalau di IPPNU itu ada namanya analisis SWOT. Jadi kita akan menganalisis apa sih masalah yang ada di bawah, kayak gitu. Kemudian apa sih peluang yang bisa kita ambil, kemudian kekuatan kita dari mana, kemudian ancaman-ancaman itu datangnya dari mana aja. Kita harus tahu itu. Jadi selain tahu tujuan, kita harus tahu medan. Ya. Setelah tahu medan, kita harus mempersiapkan dengan siapa kita akan berperang, dengan siapa kita akan berjuang. Itu tadi. Jadi yang sangat perlu untuk mencapai langkah-langkah di organisasi itu, yang pertama harus tahu tujuan dari organisasi itu apa, kemudian medannya seperti apa, kemudian dengan siapa kita akan berjuang. Karena kalau tiga ini kita sudah tahu, maka seperti apapun tantangannya, insya Allah tujuan organisasi itu juga akan tercapai. Kan saya sendiri ya Bu ya, orangnya itu nggak suka keramaian, sulit lah. Gitu kan, saya ingin kayak masuk IPPN tapi saya itu loh gak suka bergaul kayak sama yang lain selain saya nggak kenal terlalu dekat gitu. Gimana sih caranya biar bisa aktif juga? Yeah. Kalau sampean tahu, sebenarnya saya itu juga orangnya introvert juga, nggak suka keramaian, juga nggak mudah bergaul dengan orang sama sebenarnya. Cuman itu tadi, kalau saya mungkin diawali dengan nurut apa kata Pak Nawawi gitu ya, nurut apa kata guru saya begitu ya. Itu dulu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya selalu tanya sama ibu saya, gimana Bu, aku boleh nggak ikut ini? Sebenarnya aku nggak tahu juga aku mau ngapain kayak gitu ya. Terus kata ibu, nggak apa-apa, itu hal baik, lanjutkan. Terus yang bikin saya mau aktif terus, saya menetapkan tujuan. Apa sih tujuannya saya ikut organisasi kayak gitu? Apakah saya akan dapat kebaikan dari sana kayak gitu? Jadi sampean mungkin aku nggak mau karena aku malu gitu ya. Aku nggak tahu kalau di sana mau sama siapa. Ya karena belum dicoba. Coba aja, sekali aja datang. Pasti nanti sampean ya nanti akan ada aja temennya, akan ada aja ilmu barunya kayak gitu. Sekali sampean dapat itu tadi, karena kan sampean harus punya target ya, punya tujuan. Sekali saja sampean dapat target itu, sampean akan ketagihan juga. Nah, selama-lama kalau sampean punya target dan itu tercapai, ya targetnya nggak usah muluk-muluk. Paling nggak itu tadi. Kalau sampean nggak suka keramaian, pelan-pelan mulai menerima keramaian. Pelan-pelan bisa bergaul. Nah, itu kan sudah bagian dari target sampean. Nggak apa-apa. Jadi kalau dari pengalaman saya, kenapa bisa seaktif itu di organisasi? Karena saya merasa saya mendapatkan banyak hal dari situ, dan nggak mungkin dong saya tiba-tiba mau tidak aktif. Wah, orang saya sudah banyak dapat hal dari situ, masa iya sudah dapat banyak hal tiba-tiba keluar, kan nggak mungkin. Jadi tetap nanti setelah saya dapat sesuatu, pasti ya dari diri saya sendiri pasti akan muncul, saya bisa ngasih apa ya, saya bisa berkontribusi seperti apa ya, itu pasti seperti itu. Makanya coba aja dulu, selama itu baik, coba aja dulu. Kalau Bu saya nggak punya kenalan, tanya aja, pasti banyak kenalannya nanti. Kayak seru banget gitu loh. Seru banget, sebenarnya apapun itu seru ya kalau kita menikmati dan tahu di dalamnya. Coba aja dulu. Saya juga nggak bisa menjanjikan apa-apa ya, karena itu ya tergantung kamu sendiri. Karena
kalau kamu nggak aktif juga tidak bisa menikmati di dalamnya, juga nggak bisa dapat apa-apa. Tapi kalau kamu aktif terus terus kamu bisa mengamati apa aja yang ada di sana, baru nanti bisa ketemu sisi menariknya IPPNU di mana gitu. Jadi kalau mau cerita, sebenarnya saya tahun 2015 itu baru masuk, sebenarnya saya juga mau langsung keluar karena saya merasa waktu itu kan masih sekolah ya, masih sekolah itu karena di sini liburnya Jumat, IPPNU itu kegiatannya Minggu. Saya merasa aku nggak berguna sih di IPPNU, saya mau keluar aja kayak gitu. Ternyata setelah saya renungkan, ternyata ngapain juga saya mau putus asa di tengah jalan, saya masih perlu banyak belajar juga. Akhirnya kemudian senior-senior itu terus menguatkan juga, ayo nggak apa-apa, nanti sesenggangnya sampean gitu. Jadi organisasi itu sifatnya tidak memaksa ya gitu. Karena bagaimanapun apa yang kita dapatkan di organisasi itu ya untuk kebaikan kita juga kayak gitu. Jadi nggak akan pernah rugi kalau kamu ikut organisasi, aktif juga nggak bakalan rugi juga. Itulah cerita inspiratif dari Bu Dina. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Saya Mei Silva Wainuntias, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.